Bayangkan ada legenda kuno dari Nusantara yang mengatakan akan muncul seorang pemimpin sakti nan tersembunyi yang disebut Satrio Piningit. Nama ini sendiri berarti ksatria yang disembunyikan dalam bahasa Jawa. Ramalan Prabu Jayabaya bahkan menggambarkan Satrio Piningit sebagai putra Batara Indra yang memiliki paras mirip Dewa Kresna dan bersenjata ampuh Trisulaweda. Katanya kesaktiannya melebihi zamannya, ilmu tinggi yang cuma bisa dimengerti oleh orang-orang terpilih. Wah, kerennya! Mitos ini diturunkan secara turun-temurun oleh masyarakat Jawa. Jadi wajar banyak orang penasaran seperti apa wujudnya. Dan lebih penting lagi, di mana dia bersembunyi? Tidak hanya sekadar mitos kosong, cerita Satrio Piningit sebenarnya tergabung dengan konsep Ratu Adil, pemimpin adil yang dinantikan untuk membawa era baru bagi Nusantara. Dalam satu kisah, Satrio Piningit dikaitkan dengan budak Angon, anak penggembala, di mana ia digambarkan membawa ranting dan daun kering. Beberapa orang Jawa menafsirkan itu sebagai simbol Satrio. Piningit sedang mengumpulkan masalah dan solusinya untuk mendirikan Ratu Adil. Intinya, Sang Satrio Piningit diyakini akan muncul sebagai pemimpin bijak yang membangun dunia. Baru tanpa penindasan, membawa keadilan untuk semua. Oleh sebab itu, legenda ini tak lepas dari rasa harap yang besar di masyarakat. Tiba-tiba ingat tempat kelahiranmu. Siapa tahu kamu sudah ketemu Ratu Adil sejati. Ngomong-ngomong masa kini, julukan Satrio Piningit Ratu Adil sering disematkan ke tokoh-tokoh besar Indonesia. Masih ingat berita viral uang 20.000? Stempel Prabowo Satrio Piningit. Itulah contoh nyata bagaimana istilah ini menyebar di tengah publik. TKN Prabowo Gibran sampai buru-buru menegaskan kalau itu bukan strategi kampanye mereka. Faktanya, sebutan Satrio Piningit sudah ada sejak lama di sejarah Nusantara. Banyak orang percaya sosok-sosok berpengaruh pun pernah digelari Ratu Adil. Misalnya Pangeran Diponegoro, Hos, Cokroaminoto, hingga Ir Soekarno. Bahkan Gus Dur dan Megawati pun tak lepas dari julukan itu. Kalau tokoh sehebat Bung Karno bisa dikaitkan dengan Satrio Piningit, artinya publik memang haus sosok pemimpin adil di zaman masing-masing. Jadi siapa tahu ada orang biasa di sekitar kita yang sebenarnya menyimpan gelar sakti ini. Nah, beranjak ke inti pertanyaan, di mana Satrio Piningit bersembunyi, banyak teori liar soal lokasi rahasia sang ksatria. Ada yang bilang, dia lagi tapabrata di puncak Gunung Merapi, sibuk meditasi sambil menunggu waktu yang tepat. Ada yang ngotot dia jadi tamu istimewa di keraton atau selokan sunyi di Jawa, karena legenda Jawa sering berhubungan sama tempat keramat. Lebih seru lagi, beberapa detektif misteri mengungkap konspirasi peta secara serius. Misalnya, ada yang menyusun peta lain. Coba padukan peta zaman prakolonial dan peta modern. Katanya ada petunjuk simbol tersembunyi di koordinat tertentu. Ada pula yang buat daftar timeline raksasa. Ramalan Joyoboyo menunjukkan Ratu Adil setelah Jokowi. Jadi perhitungannya muncul sekitar tahun 2025. Menariknya, sebuah kabar santai bilang, mungkin Pak Mahfud MD, nih yang paling pantas, suara berwibawanya, cocok jadi Ratu Adil baru. Semuanya masih spekulasi sih, tapi hal-hal gila ini bikin kita makin penasaran. Kalau dia beneran di antara kita, bisa jadi dia orang biasa saja, pengendara ojol, guru sekolah, atau bahkan teman nongkrong kita, tapi nggak ada yang tahu kekuatan sakti di balik senyumnya.
Walau terdengar fantastis, ternyata petualangan Satrio Piningit pernah di catatan sejarah betulan. Misalnya, Jepang waktu menyebar propaganda ke Pulau Jawa menggunakan ramalan Jayabaya. Mereka menyebarkan pamflet, bilang ramalan Joyoboyo kian dekat jadi kenyataan. Berharap penduduk terbius, mengerikan kan? Bahkan Kapten Westerling di masa revolusi sempat bikin Angkatan Perang Ratu Adil, percaya diri bahwa dialah Satrio Piningit yang akan membebaskan rakyat. Wow, ide ini dipakai untuk mempengaruhi massa. Jadi mitos Satrio Piningit tidak sekadar dongeng kosong. Ia pernah jadi senjata psikologis. Jadi, benarkah Satrio Piningit sedang bersembunyi di suatu tempat rahasia? Hingga sekarang masih misteri. Walaupun banyak yang meragukan, legenda ini terus menggelitik imajinasi kita. Bisa saja Satrio Piningit itu nyata, atau cuman archetype pemimpin ideal yang selalu kita cari dalam tiap zaman. Yang jelas, cerita ini menyulut haru dan penasaran. Siapa sih sebenarnya Satrio Piningit? Dan kita pun pengen tahu, di mana dia sekarang? Sampai jumpa di video berikutnya. Ya, kalau kamu suka video ini, like dan subscribe channel kami. Dapatkan konten seru lainnya tentang misteri Nusantara, sejarah, dan teori konspirasi yang bikin kamu nggak berhenti bertanya-tanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.